7 rakaat pun boleh 1 salam. Atau 7 rakaat ditutup 6 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat salam. Tapi yang 6 rakaat ini menjadi syafaq dia, menjadi genap dia. Oke Pak Ibu? Nah, wa in autara bitis'a tasyahhada marratain. Kalau sholat itu sudah 9 rakaat, maka tasyahudnya 2 kali. Ya, marratan ba'da tsaminah wa la yusallim thumma yaqul litasi'ah wa yatashahhad wa yusallim. Kalau ditunaikan dia 9 rakaat, maka ditunaikan dengan 2 salam. Salam yang 2 tasyahud, maksudnya 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama di rakaat yang ke-8, kemudian tambah 1 rakaat untuk mewitirkannya. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam At-Tuwaijiri. Wal afdal ayyutara biwahidah mustaqillah thumma yaqul ba'da salam subhanal malikal quddus, dan seterusnya itu. Oke Bapak Ibu, nah kita salat witirnya yang biasa-biasa salah Ustaz. Nah, kalau yang itu panjang kami mah yang 5, 7, 10 sabaleh, 9 sabaleh itu dah 3 rakaat. Dah silakan tunaikan 3 rakaat. Dan karena Nabi seringnya itu memang 3 rakaat. Nabi seringnya 3 rakaat. Nah, jadi untuk lebih aman, nyaman kita beribadah, silakan ambil yang memang itu yang membuat kita nyaman. Nah, tunaikan 3 rakaat. Nabi kan sholat malam beliau kan 11 rakaat rata-rata. Rata-rata 11 rakaat, yang 11 rakaat itu 3-nya witir. 3-nya witir. Oke. Waktu sholatul witir. Yusallil muslim al-witra ba'da sholatit tahajjud. Hendaknya seorang muslim itu sholat witirnya setelah sholat tahajud. Fa in khafa alla yaquma aw tara qabla naumih. Tadi sudah. Kalau khawatir kita tidak bangun nanti di tengah malam, maka hendaklah witir sebelum tidur. Tapi hebatnya Bapak Ibu, berarti nanti kalau kita witir setelah ba'diyah isya, itu kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu witir kan sudah masuk wilayahnya sholat malam. Wilayahnya sholat malam. Kita sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu masih masuk wilayah sholat siang. Ba'diyah isya masuk wilayah sholat siang. Nah, kalau ada sholat setelah itu, misalnya kita mau witir, maka witir sudah masuk wilayah sholat malam. Itu kalau Nabi doa iftitah beliau sudah beda itu. Ya kan? Doa iftitah Nabi sudah beda tuh. Kalau sholat ba'diyah isyanya masih Allahumma ba'id, sholat witirnya itu sudah wajah tu. Di sini dia pemisahnya kan di ba'diyah isya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa," sedikit lagi, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili fayutir awwalah." Siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di awal malam. Siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, hendaklah witir di awal malam. Wa man tabi'a yaquma akhira falyutir akhiral lail. Dan siapa yang yakin nanti akan bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di akhir malam itu. Kalau dia yakin bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di akhir malam itu. Kalau kini kan lah murah Bapak Ibu. Lah ada pengingat kan? Lah ada alarm. Jadi bisa gitu. Kalau dulu kan alarmnya cuma mendengar kuku ayam, kadang-kadang kan kuku ayam saja. Kalau kini handphone ada, handphoneku kadang-kadang lalu lo deket kapal wawa, maka idian alarmnya. Fa in salatu akhiril lail mashhuda wa dzalika afdal. Kenapa di akhir malam? Karena salat di akhir malam itu mashhudah, disaksikan, mashhudah wa mahdurah, disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Apalagi di akhir malam itu, di saat pintu langit sedang dibuka, rahmat berkah Allah sedang diturunkan. Kita bermohon kepada Allah, kita awali permohonan kita itu sebelumnya dengan witir terlebih dahulu. Tentu itu menjadi amalan terbaiknya. Oke Bapak Ibu. Nah, sampai di sinilah dulu barangkali.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Kalau sholat witir 3 rakaat kita laksanakan satu salam. Duduk akhirnya tawarruk atau istirahat? Langsung duduk tawarruk. Kalau Bapak Ibu duduk akhir itu tergantung ujung sholat. Duduk itu duduk tasyahud ya Bapak Ibu. Duduk tasyahud tergantung ujung sholat. Kalau ujung sholatnya itu, ujung duduknya itu salam, maka duduknya langsung duduk akhir, tawarruk. Tapi kalau duduknya itu, duduk tasyahudnya itu belum ditutup dengan salam, maka duduknya iftirash. Ya Pak? Maka duduknya iftirash. Jadi cara duduk itu Bapak Ibu tergantung nanti ujung dari duduk itu. Kalau salam ujungnya berarti tawarruk. Kalau belum salam, kalau masih akan bangkit lagi berarti iftirash. Gitu Pak. Allah a'lam bishawab. Pak. Oke Bapak Ibu. Nah. Sebentar Pak. Ibu. Hah? Oh, bertanya yang. Oh iya. Sebentar Bu. Iya. Saya pernah mendengar kita menyampaikan ini. Iya. Doa-doa itu ada beberapa macam. Iya. Nah, jadi kalau yang pendek waktu tadi, boleh nggak baca doa yang pendek itu? Boleh. Kalau salam punya ada dalam saudara kami pergi apa? Umroh. Iya. Itu doanya boleh dan pendek itu. Iya. Kemudian juga untuk yang malam witir, maksudnya mepet misalnya, baca doa yang pendek itu. Boleh lah, kenapa? Ada tak? Oke, tayyib. Baik. Sudah Pak? Tayyib. Baik, Bapak Ibu. Doa iftitah itu sunnah. Ya Bapak Ibu? Doa iftitah itu sunnah. Dibaca atau tidak dibaca itu tidak membatalkan sholat. Itu catatan penting dulu. Dibaca atau tidak dibaca itu tidak membatalkan sholat. Nah, sholatnya tetap sah. Jadi kalau pertanyaannya, bolehkah kita memilih doa iftitah yang lain? Jawabannya boleh. Boleh memilih doa iftitah yang lain. Nah, kenapa? Jadi kok Nabi memilih yang iko kok? Karena ada tujuan tertentu. Nabi memilih Allahumma ba'id di siang hari karena ada target. Ini kan mengajarkan ke kita sebenarnya. Nabi itu kan sudah maksum Bapak Ibu, dibebaskan dari dosa. Nabi itu memberi tuntunan kepada kita karena kita nanti akan terjerumus, mungkin akan berpeluang untuk terjerumus ke lembah dosa, maka dan itu di siang hari lebih banyaknya. Maka untuk di siang hari Nabi mengajarkan doa iftitahnya itu doa sekaligus permohonan pengampunan dosa. Allahumma ba'id. Nah, itu Pak, pemilihan itu tuh tujuannya untuk itu sebenarnya. Jadi tidak mutlak, tidak mutlak. Tapi tentu kualitas dan target sholat akan berbeda karena pilihan bacaan yang berbeda tadi. Ya Pak? Oke, gitu. Ibu ada satu lagi. Silakan Ibu. Oke. Iya. Masya Allah, ini mayat lagi sebelum dimandikan ya, Bu? Ya, sebelum dimandikan, dia meninggal, iya. diadakan kepalanya. Iya. Kemudian juga ada kepalanya ke arah Iya. kakinya arah kiblat. Iya. Iya. Nah, sekarang ada pula yang belum tadi, apa mayat itu kalau sebelum dimandikan sama letaknya dengan Liang lahat. yang akan disolatkan atau dikuburkan. Gimana nih Ustaz solusinya? Benar, sama. Sama. Jadi kalau selama ini kepalanya ke arah luar dan kepala itu berarti salah. Bukan salah. Ya, Bu. Jadi itu bukan salah. Jadi itu sunnahnya dan sebaiknya dilakukan hal yang seperti itu.
Tapi jadi bukan salah Bapak Ibu, dan tidak akan menimbulkan dosa. Dan tidak menimbulkan dosa. Ya Bu? Jadi kemanapun arah kepala mayat itu tidak menimbulkan dosa ketika kita memposisikan. Apalagi kalau kondisi tempat yang tidak memungkinkan kita untuk memutar jenazah. Yang diputar-putar mana jenazahku? Mako Bapak Ibu, ketika kita punya, mohon maaf, punya keluarga dunsana yang dalam posisi sakaratul maut, kan sebenarnya Bapak Ibu, kalau nyolah sholat telentang, kaki kan yang ke arah kiblat. Kalau sholat telentang. Tapi kalau sholatnya miring, kan masih kepala yang ke utara, kaki yang ke selatan kan? Kepala ke utara, kaki ke selatan. Wajar kalau sholat miring. Kalau sudah sampai pada tahap sholat telentang, kaki yang ke barat, kaki yang ke arah kiblat, kemudian kepalanya ke arah timur. Nah, kini di saat seperti itu, kiranya meninggal. Kiranya beliau meninggal kan? Otomatis kan kaki ke barat tuh, kepala ke timur. Kan seperti itu, kan itu yang diragukan tadi. Iku alun di ya boleh kurang? Nah, maka acaranya haruskah dipindah-pindahkan? Kalau memungkinkan dipindahkan, pindahkan. Pindahkan sebagaimana posisi nanti ketika beliau ada di alam kubur, di liang lahat. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dipindahkan, jangan paksakan dipindahkan. Jangan batang kalau awak gara-gara itu. Nah, ya Bapak Ibu, jangan batang kalau awak gara-gara itu beko. Nah, aku harus seperti itu. Tidak Bapak Ibu, kasihan nanti jenazahnya. Nah, itu dia. Ya Bu? Ya, itu adab. Itu adab. Adab terhadap jenazah. Tidak. Karena kita merujuknya pada kondisi sebelum meninggal dan setelah meninggal. Kondisi sebelum meninggal dia masih punya kewajiban, kondisi setelah meninggal dia tidak punya kewajiban lagi. Dia harus mempertanggungjawabkan nanti. Posisi pertanggungjawaban nanti di alam kubur posisinya seperti ini. Kalau sudah meninggal, maka alam berikutnya adalah alam barzakh. Kalau sebelum meninggal, maka tentu alam dunianya ini yang kita pertimbangkan. Begitu dia Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, jangan sampai batang kade gara-gara itu. Jangan sampai batang kade gara-gara itu. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah di dalam kubur, kemudian kakinya yang diaduan ke barat, ke kiblat, itu ya jadi masalah tuh mah. Ya Pak Ibu. Nah, oke, cukuplah dulu ya. Ya, untuk pagi ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 3